神圣，我等从未听说。恳请夏大人准许我二人对决。蓝影魔，躲开！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Soulpad, dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan berlatar di Istana Jiwa, dan di mana Xia Guanghan sedang menyaksikan pertarungan memperebutkan tempat untuk menjadi pengawal pribadi Tuan Putri Bai Jinru. Seorang praktisi bernama Suyu yang berhasil mengalahkan calon kandidat lain dengan begitu mudah meminta Xia Guanghan untuk segera mengumumkan kalau dia adalah pengawal baru untuk Tuan Putrinya. Akan tetapi Xia Guanghan meminta Suyu untuk menunggu sebentar lagi, karena dia masih punya salah satu kandidat penantang untuk Suyu lawan. Xia Guanghan juga memberi peringatan kalau lawan yang akan dihadapi oleh Suyu kali ini terbilang cukup mumpuni dan mempunyai kekuatan spesial. Tapi sampai sekarang Xia Guanghan tidak tahu apakah orang tersebut berhasil selamat atau tidak dari pulau penjara. Dan orang yang sedang dibicarakan oleh Xia Guanghan adalah Cumu. Beberapa saat kemudian harimau terbang tunggangan dari Xia Guanghan sampai di Istana Jiwa dengan membawa Cumu di pundaknya. Kedatangan Cumu tentu saja membuat semua orang kaget karena ternyata bocah lusuh yang berasal dari pulau penjara itu bisa menunggangi harimau terbang milik Tuan Xia Guanghan. Di satu sisi Suyu meremehkan kehancuran Cumu yang kondisinya seperti seorang gembel. Dia juga merasa malu jika harus bertarung melawan seorang gembel untuk memperebutkan posisi sebagai pengawal dari Tuan Putri. Seorang wanita pelayan dari Xia Guanghan menawarkan agar dia membawa Cumu untuk membersihkan badan terlebih dulu. Akan tetapi Xia Guanghan berkata kalau hal tersebut tidak perlu dilakukan karena sekarang Cumu sudah siap melawan Suyu dalam sebuah pertarungan. Benar aja, Cumu dengan senang hati akan meladeni Suyu yang terlihat cukup bernafsu untuk menjadi pengawal dari Tuan Putri. Di saat yang sama Suyu langsung turun ke bawah dan langsung untuk melawan Cumu. Karena Cumu paham kalau ini hanyalah pertarungan memperebutkan posisi aja. Jadi dia hanya mengeluarkan Ning-Ning saja untuk melawan hewan milik dari Suyu. Tapi Suyu malah menganggap remeh Ning-Ning dengan berkata kalau dia akan menyelesaikan pertarungan kurang dari 3 menit aja. Di satu sisi pelayan Xia Guanghan menilai kalau kemampuan dari Ning-Ning tidaklah biasa karena mampu mengeluarkan energi es yang begitu murni. Meskipun begitu, Suyu tetap percaya diri kalau tadi hanyalah kebetulan semata. Dengan menggunakan sebuah api biru, Suyu berniat menjadikan Ning-Ning mencair karena panasnya api biru yang dikeluarkan oleh hewan miliknya. Tapi Ning-Ning berhasil menahan serangan tersebut sekaligus membuat serangan balik ke arah musuh. Yang bahkan serangan balik yang dibuat oleh Ning-Ning mampu membuat si musuh hampir tewas. Sontak hal itu membuat Suyu semakin marah dan dia pun langsung mengeluarkan 2 hewan yang dia miliki. Tapi di saat yang sama Cumu juga langsung mengeluarkan Moye yang langsung membuat 2 Soulpad milik Suyu tidak berdaya. Sementara itu Xia Guanghan langsung mendiskualifikasi Suyu sebagai peserta karena menurut peraturan tidak boleh memanggil hewan lebih dari 1.
Kemenangan Cumu atas Suyu tentu saja mengundang reaksi dari para penonton dan mereka bertanya-tanya siapakah identitas dari Cumu karena dia terlihat seperti seorang gembel. Xia Guanghan pun kemudian menjelaskan kalau Cumu adalah salah satu budak yang berhasil selamat dari pulau penjara. Diketahui Cumu menjadi peserta termuda yang berhasil selamat dari pulau penjara melampaui rekor dari Xia Guanghan yang dulu juga pernah menjadi salah satu peserta di pulau itu. Sementara itu Suyu lekas kembali ke kediaman ayahnya sembari meminta maaf karena dia sudah gagal mengalahkan Cumu. Sang ayah dari Suyu yang merupakan ketua Istana Biru tampak begitu kecewa karena tingkah laku dari Suyu di atas arena pertarungannya. Mau tidak mau pada akhirnya ketua Istana Biru memerintahkan orang kepercayaannya yang bernama Tianji untuk melawan serta mengalahkan Cumu di atas arena. Di sana Cumu menagih janji dari Xia Guanghan yang akan mengizinkannya mencari anggota keluarga Chu jika berhasil selamat dari pulau penjara. Tapi Xia Guanghan berkata masih terlalu dini untuk kembali ke kediaman keluarga Chu. Tak lama kemudian Tianji masuk ke dalam arena untuk bertarung melawan Cumu. Di sana Tianji juga langsung meminta izin kepada Xia Guanghan agar dia diperbolehkan untuk melawan Cumu di atas arena. Tampak Xia Guanghan tidak keberatan jika Tianji ingin mencoba untuk melawan Cumu. Sementara itu Tianji meminta Cumu untuk melakukan pertarungan dengan gaya bebas. Jadi diperbolehkan untuk memanggil semua hewan yang mereka miliki. Selain itu Tianji juga tidak keberatan jika Cumu ingin beristirahat terlebih dahulu setelah pertarungannya melawan Suyu barusan. Tapi tentu saja dengan karakternya Cumu tidak akan membuang-buang waktu lagi di mana dia langsung siap bertarung melawan Tianji sekarang juga. Tianji dengan dua hewannya sementara Cumu dengan Ningning dan juga Groot sudah bersiap melakukan pertarungannya. Ketika pertarungan Cumu dan Tianji masih berlangsung seimbang, tiba-tiba aja Tuan Putri Bai Jinru datang melihat langsung pertarungan mereka berdua. Ternyata Tuan Putri sangat penasaran jadi dia memutuskan untuk menyaksikan langsung pertarungan Cumu yang baru saja keluar dari pulau penjara. Sementara itu Cumu tampak kembali menarik Groot karena dia ingin memamerkan kemampuan luar biasa Moye di hadapan semua orang. Di satu sisi Tianji juga langsung mengeluarkan satu lagi hewannya sebagai antisipasi melawan Moye. Bukan tanpa alasan Cumu ingin mengeluarkan Moye, ternyata dia ingin mencoba teknik mata darah yang baru saja dia dapatkan di pulau penjara. Benar aja tanpa rasa takut Moye langsung maju menyerang semua hewan yang dimiliki oleh Tianji. Bahkan Bai Jinru cukup kaget karena Cumu berani menggunakan satu hewan untuk melawan 30 hewan sekaligusnya. Pada saat ini tidak ada orang yang menyangka hewan Tianji yang merupakan salah satu orang kepercayaan dari Istana Biru mampu ditekan seperti ini oleh Cumu. Sementara itu karena terus mendapatkan tekanan, Tianji berencana menyerang langsung ke arah Cumu. Tapi hal yang mengejutkan terjadi di mana Cumu hanya terpejam menunggu serangan dari musuh menuju ke arahnya. Di satu sisi Xia Guanghan hanya tersenyum karena dia paham apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Cumu. Di sana Cumu menggunakan kekuatan dari monster mata putih di dalam tubuhnya untuk menyerap hewan milik Tianji. Dengan sekejap hewan itu berhasil terserap dan membuat semua orang bertanya-tanya kenapa Cumu bisa memiliki monster mata putih tingkat raja di dalam tubuhnya.
Xia Guanghan kemudian menjelaskan kalau monster mata putih tingkat raja di dalam tubuh Cumu merupakan monster keturunan dari monster yang pernah menelan Yang Mulia Bayu. Diketahui pada saat itu Xia Guanghan ditugaskan untuk membunuh monster mata putih tersebut. Tapi dia menolak karena akan merugikan jika membunuh benih monster yang begitu kuat. Ketika Cumu hendak melakukan serangan terakhir kepada Tianji, Tuan Putri Bai Jinru meminta pertarungan untuk dihentikan. Di saat itu pula Tuan Lu, seorang pengawal dari Bai Jinru, memberitahukan secara resmi kepada semua orang kalau Cumu sudah resmi menjandang status master dari Istana Jiwa. Xia Guanghan menambahkan kalau di bulan berikutnya Cumu secara resmi akan menjadi pengawal pribadi dari Tuan Putrinya. Setelah itu Tuan Putri Bai Jinru dia juga meminta pengawal wanita untuk membawa Cumu membersihkan diri terlebih dulu. Beberapa saat kemudian si pengawal wanita membawa Cumu ke dalam kamarnya sekaligus memberikan beberapa informasi. Ternyata Istana Jiwa dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Istana Jiwa bagian dalam dan Istana Jiwa bagian luar. Meskipun pada saat ini Cumu sudah menyandang status master dari Istana Jiwa, tapi dia masih berada di Istana Jiwa bagian luar karena sesuatu hal. Setelah sampai di depan kamar, pengawal wanita menjelaskan kalau kamar yang dimasuki Cumu merupakan kamar tingkatan 7. Secara total ada 10 tingkatan kamar, dari mulai yang terendah adalah tingkat 1 hingga yang tertinggi adalah tingkat 10. Pengawal meminta Cumu untuk membersihkan diri terlebih dahulu baru pergi bertemu dengan Tuan Putri Bai Jinru. Selain itu, dia juga memberitahukan kalau semua fasilitas yang didapatkan oleh Cumu adalah pemberian dari Tuan Xia Guanghan. Ketika Cumu masuk ke dalam kamar, ternyata salah satu pelayan yang membawakan air panas adalah Ting Yu. Ting Yu merupakan rekan dari Cumu ketika mereka masih berada di Pulau Hijau. Tapi Cumu terlihat mengabaikan Ting Yu dan hanya bertanya jarak antara kota ini dengan kota Chu berasal. Ting Yu pun lekas memberitahu kalau jaraknya cukup jauh tapi masih bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan terbang. Dengan waktu 1 bulan mereka sudah bisa sampai ke kediaman keluarga Chu. Beberapa saat Cumu sudah berada di Aula Jiwa untuk bertemu dengan Tuan Putri. Tuan Putri memuji kinerjanya karena selama 3 tahun Cumu bisa mendapatkan beberapa hewan di sana. Sebagai hadiah kinerja kerasnya, Bai Jinru memberikan sebuah pelindung jiwa tingkatan 6. Xia Guanghan juga mengumumkan kalau Cumu telah resmi menjadi bawahan dari Bai Jinru. Di sana Bai Jinru meminta Cumu untuk pulang terlebih dulu ke kampung halamannya, barulah kembali ke Istana Jiwa. Alhasil mereka pun memberikan partner untuk Cumu yang adalah Ting Yu. Terlihat mereka berdua pun sudah berada di perjalanan mencari keluarga Chu yang tersisa. Yang di sana keduanya pun akhirnya saling mengenali satu sama lain yang mereka berdua teman seperjuangan saat menjadi seorang budak. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.